Punya barang yang semakin banyak, tapi ternyata di rumah tidak punya cukup ruang? Nah, jangan buru-buru dibuang atau dijual. Saat ini tersedia indekos khusus untuk barang-barang. Layanan ini tersedia dengan beragam ukuran, ruangan, dan tarif. Selengkapnya dalam Sisi Kota berikut ini. Pertumbuhan kota besar seperti Jakarta membawa banyak perubahan gaya hidup masyarakat urban. Hunian semakin kompak, mobilitas tinggi, serta berkembangnya aktivitas bisnis digital membuat kebutuhan ruang tambahan menjadi terasa, baik bagi individu maupun pelaku usaha. Keterbatasan ruang menjadi persoalan baru bagi masyarakat di perkotaan. Biasanya dikarenakan barang-barang yang semakin banyak, namun luas rumah ataupun kawasan permukiman yang tidak bertambah. Namun jangan sedih, karena sekarang di perkotaan ini banyak sekali menyediakan layanan self-storage. Semacam kos-kosan khusus barang yang bisa memudahkan kita menyimpan barang secara privat namun di luar rumah. Diadopsi dari yang sudah tren di Amerika, Australia, bahkan Eropa, layanan self-storage kini bermunculan di Indonesia, khususnya di Jakarta dan Bali. Konsepnya sederhana, pelanggan tidak perlu menyewa gudang berukuran besar. Cukup memilih ruangan sesuai jumlah barang yang ingin disimpan, lalu tinggal membayar berdasarkan luas ruangan dan durasi pemakaian. Berbeda dengan gudang konvensional yang biasanya berada di kawasan industri atau pinggiran kota, self-storage justru mengandalkan kedekatan dengan pelanggan. Kita tuh lumayan fleksibel ya, jadi kita lihat dari segi berapa banyak barang yang mereka mau simpan. Dan juga kita juga sewanya nggak perlu langsung 1 tahun, jadi kita bisa bulanan juga. Jadi yang penting barangnya itu di luar dari benda hidup atau yang tidak boleh narkotika atau benda cairan yang mudah terbakar, itu kita eksepsi. Selain faktor lokasi, aspek keamanan dan pengawasan juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan penyedia jasa. Pengelola self-storage perlu memastikan bangunan memiliki sistem keselamatan, seperti alat pemadam api, hidran, kamera pengawas, bahkan pengamanan gedung. Kita berbagai macam. Yang pertama kita membatasinya melalui kontrak. Jadi kita antar gudangku dengan pihak pelanggan, kita ada kontrak yang dimana mengatur terkait keamanan di sisi gudangnya nanti seperti apa. Kemudian yang kedua pembatasan akses. Yang ketiga kita ada yang namanya central monitoring system, di mana itu adalah tim yang memantau 24 jam daripada area self-storage. Bagi pelanggan, alasan menggunakan self-storage ternyata cukup sederhana. Biasanya karena terlalu banyak barang yang jarang digunakan, namun sayang untuk dibuang. Sebagian masyarakat urban memilih membayar ruang tambahan di luar rumah atau unit apartemen untuk gudang penyimpanan. Oke, karena kan kebutuhan sekarang itu barang makin banyak ya di tempat tinggal dan itu penuh dengan sumpek seperti itu. Jadi saya butuh tempat space tambahan sih untuk simpan barang-barang yang saya masih bisa dipakai gitu. Sejauh ini sih simpan barang-barang berupa pakaian dan beberapa box kayak sepatu dan lain sebagainya. Ada beberapa yang kayak kontainer plastik gitu sih. Jadi kadang-kadang barang-barang yang ada di rumah itu kan kadang-kadang nggak setiap hari kita pakai gitu ya. Jadi barang-barang yang kita nggak kita pakai kita simpan lah kan gitu kan ke City Storage. Barang-barang yang ada spare part mobil ya kan gitu kan yang nggak dipakai kan, nah, saya titipkan ke City Storage gitu. Fungsi self-storage pun berkembang sejalan dengan perubahan kebutuhan pelanggan. Bukan hanya sebagai gudang barang tidak terpakai, self-storage juga menjadi bagian dari aktivitas bisnis. Pelaku usaha daring misalnya dapat menggunakan self-storage sebagai lokasi penyimpanan stok barang tanpa harus menyewa gudang besar. Begitu pula perusahaan yang memiliki arsip,
kelengkapan dan peralatan kantor yang tidak setiap hari digunakan. Ada pula masyarakat yang menggunakan jasa self-storage ketika bingung menaruh barang sementara saat merenovasi rumah. Ya, ini dia salah satu ruangan yang ada di City Storage. Ini ruangan yang paling kecil atau storage yang paling kecil, ukurannya 1x2x2. Jadi untuk pengguna biasanya yang mau renovasi rumah dalam durasi yang cukup panjang, kayak misalnya 6 bulan gitu, ini bisa menitipkan barang-barang besar yang ada di rumahnya ke storage, self storage seperti yang ada di tempat saya melaporkan saat ini. Misalnya ini ada box, roof box gitu ya, terus juga ada kursi-kursi yang cukup besar, ada juga lemari-lemari yang sedang, ini bisa semuanya tersimpan di sini. Harga self-storage pun beragam tergantung luas unit ruangan, lokasi, atau fasilitas sekaligus jaminan keamanan yang ditawarkan. Di City Storage Sunter misalnya, unit dengan ukuran 1x2x2 meter dibanderol Rp750.000 per bulan. Sementara lokasi gudangku self-storage Mampang Perapatan yang lebih dekat dengan pusat kota, harga unit berukuran 1,5x1,5x2 meter dibanderol Rp1 jutaan per bulan. Meski harga self-storage atau kos-kosan barang ini tidak bisa dikatakan murah, bisa separuh harga kos-kosan manusia pada umumnya, nilainya sebanding dengan fleksibilitas yang ditawarkan di tengah semakin menyempitnya ruang di perkotaan. Tim Liputan CNN Indonesia.